Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali ada sebagaimana ada. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi firman Allah untuk sebagai pencerahan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita membaca di dalam Lukas 16 ayat 1-9. Namun penekanan saya hanya baca ayat 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tuduhan menghamburkan harta sang tuan membuat seorang bendahara mencari cara menyelamatkan diri. Dipanggilnya tiap orang yang berutang kepada tuannya dan dimintanya mereka membuat surat utang palsu. Utang 100 tempayang minyak dibuatnya menjadi 50 tempayang. Yang 100 pikul mengandung dibuatnya menjadi 80 pikul. Dengan mengurangi jumlah utang mereka, sang bendahara bermaksud menanam budi. Harapannya ketika ia dipecat, maka orang-orang yang telah ditolongnya itu mau membalas kebaikannya. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah keuntungan maksimal. Nah, saudara, kecerdikan sang bendahara patut diajungi jempol. Sekalipun yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan, kita dapat belajar dari kejeliannya merencanakan masa depan. Ia belajar dari kesalahannya dengan menggunakan kesempatan yang ada. Ia mempergunakan sisa waktu dan harta tuannya untuk menjalin persahabatan yang mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kekayaan dunia yang Tuhan percayakan pada kita hanya bernilai ketika kita hidup. Sekali lagi, kekayaan harta benda dunia yang Tuhan percayakan pada kita, apapun itu, hanya bernilai ketika kita hidup. Selama masih hiduplah kesempatan kita mengelola dan memanfaatkan harta sehingga beroleh keuntungan darinya. Keuntungan apa? Sebagai orang yang berhenti pada pencarian keuntungan jasmani bagi diri sendiri, padahal keuntungan ini bukanlah keuntungan maksimal yang dapat dihasilkan harta kita. Sebab sebanyak apapun harta yang ada, semuanya kita tinggalkan ketika kita mati. Berbeda dengan keuntungan maksimal yang bernilai kekal. Keselamatan jiwa ini akan terus kita nikmati dalam waktu yang tak terbatas. Tertarik? Mari gunakan harta sebagai sarana pemberitaan Injil. Itu tidak salah. Tetapi yang paling utama dan fokus, mari kita sebagai anak Tuhan milikilah keselamatan jiwa yang sungguh-sungguh ini akan terus kita nikmati dalam waktu yang tak terbatas. Itu sebabnya selagi kita punya kesempatan, kita pergunakan ini.
Dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan, itu yang Allah kehendaki. Tidak salah kalau kita memiliki harta benda, kekayaan, semuanya luar biasa. Tapi itu semua hanya bernilai ketika kita masih hidup. Setelah kita meninggal, kita tidak dapat lagi melihat itu bernilai. Itu sebabnya fokus pada kehidupan kekal. Selagi ada kesempatan, sebab satu saat kita tidak lagi punya kesempatan. Jika bisa mendapatkan keuntungan maksimal, mengapa harus tertarik pada yang minimal? Keuntungan maksimal di sini adalah kehidupan kekal. Ya, yang harta yang kita miliki di dalam Kristus Yesus itu akan kita menikmati dalam waktu yang tak terbatas. Itu yang dikatakan adalah keuntungan maksimal. Kalau ada keuntungan maksimal bukan berarti yang minimal kita tidak perlu. Tetapi mari kita lebih dan harus fokus kepada keuntungan maksimal, yaitu keselamatan jiwa. Harta yang engkau punya, silakan. Namun pergunakanlah itu sebagai sarana pemberitaan Injil. Karena apa yang engkau lakukan adalah nikmat yang tak terbatas yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kiranya Tuhan tolong kita semua, sehingga kita memiliki visi, memiliki keuntungan maksimal untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.